Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Di video sebelumnya gue bahas soal update dari Fabrizio Romano. Kali ini gue langsung ingin ke media-media ya. Dan media yang digunakan kali ini seperti biasa Manchester Evening News. Yang di Manchester Evening News juga dia akan pakai sumber juga dari beberapa media yang lain ya. Masih di hari Minggu malam sambil gua nunggu kick off Portugal dan juga Swedia menghadapi lawan-lawannya yang menjadi penentuan ini ya untuk kualifikasi Piala Dunia. Langsung aja berita pertama ini dimulai dari AS Roma yang meminati Diogo Dalot, bahkan ini akan diincar di bulan Januari. Wow. Ini menurut gua kabar yang kurang baik. Bagaimana? Kenapa? Soalnya di lini bek kanan kita tidak punya backup selain Diogo Dalot. Artinya kalau Diogo Dalot memang betul ingin cabut ke AS Roma, syarat utama kalau menurut gua ya dengan amatiran adalah harus ada gantinya dulu. Sebenarnya gue punya calon favorit yaitu adalah Trippier. Cuman kan Trippier harganya cukup mahal tuh, 31 tahun, diminta oleh Atletico kalau nggak salah 40 atau bahkan 50 juta yang menurut gua itu terlalu mahal. Tapi sisi kanan Manchester United saat ini memang salah satu sisi yang lemah ya. Ya sebenarnya lini belakang ini semua lagi dalam keadaan tidak bagus ya. Dan sisi kanan ini kan musim lalu cukup stabil terutama dari sisi defensif, dikawal oleh seorang Aaron Wan-Bissaka. Tapi musim ini sampai dengan saat ini masih belum tampil dengan cukup baik dan Diogo Dalot sebenarnya gue harapin sih mampu jadi pesaing ketat dari Aaron Wan-Bissaka supaya dua orang ini skill, kapasitas, kualitasnya mampu jadi meningkat ya. Cuman again ini kabarnya AS Roma mendekati Diogo Dalot. Kabar lainnya full training terus-menerus. Jadi besok ini pemain-pemain Manchester United yang diberi libur oleh Ole Gunnar Solskjaer akan kembali ke lapangan latihan lagi ya, ke Carrington setelah mereka mendapati libur. Tapi tentu saja ini pemain-pemain yang memperkuat timnasnya masing-masing jadwalnya akan menyesuaikan ya. Kabar apa? Kabar ringan aja nih. Zlatan Ibrahimovic memuji Wayne Rooney. Dua orang ini memang striker yang cukup bagus ya. Luar biasa kualitasnya Zlatan di usia yang sudah cukup ya berumur, tapi ketika memperkuat Manchester United efeknya terasa bukan hanya di dalam lapangan tapi juga di luar lapangan ya. Ada apa lagi ini kabar soal Jesse Lingard yang dikabarkan akan berusaha untuk dijual oleh Manchester United di bulan Januari ini. Dari medianya nggak disebutin ya, the reports atau ya whatever. Ini dikabarkan akan senilai hanya 10 juta. 10 juta saja ya. Padahal waktu musim panas kemarin itu sempat ditawar oleh West Ham dengan seharga 18 juta, tapi ditolak oleh Manchester United karena Manchester United kalau tidak salah pasang harga bahkan sampai 30 juta kalau tidak salah ya. Tapi sekarang ini harganya dibanting sampai dengan 10 juta. Nah, ini menarik ya. Karena kan Jesse Lingard ini kontraknya akan berakhir musim panas tahun depan. Sepertinya Manchester United tidak ingin nomor 1 tidak ingin kehilangan secara gratisan. Nomor 2 tampaknya Jesse Lingard juga tidak ingin stay di Manchester United. Entah itu Jesse Lingardnya atau pihak dari Manchester United. Dan jangan lupa siapa agen dari Jesse Lingard, yaitu adalah Mino Raiola, sama kayak agennya seorang Paul Pogba. Ada kabar dari The Times soal Manchester United ini berusaha untuk menggait atau ya mengambil Zinedine Zidane. Seperti yang gue kabarin juga dari Fabrizio Romano, bahwa ini bukan hal yang mudah bagi seorang Zinedine Zidane ya, untuk baik itu dari pihak Manchester United untuk meyakinkan Zinedine Zidane ataupun juga dari Zinedine Zidane untuk bisa ke Inggris melatih Manchester United.
Bursa tebak-tebakan Manchester United manager Brendan Rodgers nomor 1, Zinedine Zidane, Pochettino. Ada nama-nama aneh gak nih? Oh nggak ada. Paling Carlo Ancelotti ada juga di sana ya. Aneh sih menurut gua. Ancelotti baru aja diambil oleh Real Madrid musim ini ya. Ada kabar lagi soal apa ya, tadi Diogo Dalot tadi sudah. Apalagi nih, sebentar gue sambil scrolling sambil incer ya. Ini dia nih, hari ini malam ini ada dua pemain yang akan saling berhadapan, yaitu David De Gea dan juga Victor Lindelof. Nggak tahu nih De Gea akan dipasang tidak nih oleh Spanyol, tapi Swedia pasti memasang Lindelof karena kaptennya ya. Dan hasil dari pertandingan ini akan menentukan siapa yang akan lolos langsung ke Qatar, siapa yang harus lewat playoff. Pun juga Portugal menghadapi Serbia. Portugal bermain sebagai tuan rumah. Partai terakhir juga demikian ya. Ini akan menentukan siapa yang akan lolos langsung ke Qatar, siapa yang akan melalui playoff. Dan gua sih berharap ya, mudah-mudahan babak pertama Portugal bisa menang dengan skor tinggi lah, sehingga Cristiano Ronaldo cepat-cepat ditarik dan bisa beristirahat ya. Karena itu tadi, untuk nyimpan tenaga menghadapi Watford. Ada kabar dari Fabrizio Romano soal Donny van de Beek. Tidak gua bahas karena udah dibahas di video sebelumnya. Ya, ada kabar soal Erik ten Hag. Ya, gue juga sudah kabarin juga kan di video yang membahas soal Fabrizio Romano, karena Fabrizio Romano juga mengabarkan soal update soal Erik ten Hag. Kabar lagi aja nih soal Nani, ternyata nih berperan tentang kedatangan Bruno Fernandes di Manchester United, karena menurut Nani ini pada saat itu ada beberapa tim yang mendekati Bruno Fernandes di Liga Inggris, tapi salah satunya Manchester United, dan Nani ini membantu meyakinkan Bruno Fernandes untuk datang ke Manchester United. Wow, agen Nani bekerja. Ada kabar nih, Arsenal told of Van de Beek qualities. Wow, ini menarik juga ya. Apakah Arsenal berminat untuk mendatangkan Donny van de Beek? Jangan lupa ya, pelatih asisten Arteta, Albert Stauberg, itu orang Belanda. Dia mantan asistennya Ryan Giggs di Wales. Dia mantan asistennya Louis van Gaal ketika melatih Manchester United. Jadi ada Dutch connection, ada Manchester United connection di sana. Dan kalau seandainya nanti ini terjadi transfernya, gue nggak kaget sih, karena itu tadi ternyata ada benang merahnya, kurang lebih demikian ya. Nah ini kabar penting nih, Gareth Southgate explains Luke Shaw absent. Jadi menurut Gareth Southgate ini, kalau gue simpulkan ya, jadi pemanggilan ternyata Luke Shaw ini ke tim nasional untuk menghadapi San Marino dan juga Albania ternyata diakuin ini terlalu cepat, karena sampai saat ini kondisinya ternyata belum memungkinkan untuk memperkuat timnas Inggris. Dan ini sekali lagi kabar kurang bagus bagi Manchester United. Karena apa? Berarti kalau feeling gue ya, ada kemungkinan besar banget Watford ketika menghadapi Manchester United mungkin Luke Shaw belum bisa dimainkan ya. Dan ini menurut gue ya kesempatan bagi Alex Telles. Gue mau bilang ini kerugian ya, yes or no, karena penampilan Luke Shaw juga di beberapa pertandingan terakhir kan kurang baik ya. Tapi gue jadi berpikir sekarang, apa jangan-jangan penampilan kurang baik Luke Shaw karena itu tadi, ternyata dia tampil kondisi fisiknya tidak 100%, bisa jadi ya. Kabar tidak mengenakan lagi adalah Scott McTominay update. Ini ternyata harus dikembalikan ya, karena tadinya hanya melawan Moldova saja tidak bisa bermain karena ada serangan virus ya di tenggorokannya dia. Tapi ternyata untuk pertandingan selanjutnya pun juga sepertinya tidak bisa. Jadi ya ini out ya dari timnas Skotlandia, Scott McTominay. Ya mudah-mudahan sih bisa bisa dimainkan ya ketika menghadapi Watford, artinya kondisinya sudah membaik. Kalau tidak ya kita sudah, Paul Pogba sudah out ya kan, cedera. Scott McTominay kalau tidak bisa bermain lagi ya pilihannya semakin tipis ya di lini tengah. Masih ada Fred, Donny van de Beek pastinya, tapi kalau mereka ada apa-apa ya masih ada namanya Matic juga kan. Cuman again pilihannya jadi tidak banyak di lini tengah.
Aurelien Tchouameni ternyata diminati juga oleh Real Madrid. Wow, Real Madrid ini kemarin sudah ngambil pemain tengah, gue lupa namanya siapa tuh, bisa di drop di kolom komen ya. Yang pemain muda itu yang ternyata tampil cukup bagus. Sekarang diberitakan juga meminati Aurelien Tchouameni. Wow. Ada berita apa lagi ini? Wah, kabar Juventus ini mendapati saingan untuk mengambil Paul Pogba ya, saingan dari PSG dan juga Real Madrid. Kita lihat ya siapa yang akan memenangkan. Kurang lebih demikian sih update berita news update kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.